pertanyaan nomor satu nih, Bli. Sekarang sih teman-teman kan menghadapi situasi macet di dalam bisnisnya. Jadi ada ketakutan, sudah ketakutan dengan kreditnya macet ya, Iya, juga khawatir dengan corona ini yang kadang-kadang kalau dibaca beritanya itu sampai tiap hari beritanya tentang kematian gitu ya. Secara fisik mereka sangat terganggu, Bli. betul. Jadi kira-kira Bli bisa menghantarkan di awal ini gimana ya, Bli? Bagaimana kita ini perlu menjaga tubuh kita ini supaya sehat? Karena menurut Kotomi nggak bisa juga nih mindset kita sehat kalau kita nggak punya raga yang sehat mendukung gitu ya. Iya, betul, betul. Jadi pertama-tama saya rasa mungkin kita semua prihatin ya dengan situasi ini. Saya yakin apa yang dialami oleh teman-teman juga dialami oleh saya juga pribadi juga sama ya. Mengalami hal Sama, bener. ya, kita kan juga punya usaha ya. Kayak saya juga, gym saya juga harus tutup, tapi karyawannya banyak gitu ya. Di sisi lain juga, kayak kita kan baru bangun gym baru juga, kadang-kadang kayak pinjaman usaha dan sebagainya kan mesti dipikirin ya, mesti seperti apa. Tapi memang saat ini saya pikir yang harus kita lakukan itu kalau bisa dibilang memang first thing first aja ya, yaitu adalah memang semua yang paling dibutuhkan nomor satu, kalau istilah ada yang mengatakan bahwa sehat bukan yang utama, tapi yang utama tidak bisa kita raih atau kita dapatkan kalau kita tidak memiliki sehat itu gitu. Nah, jadi Ya, ya uniknya sekarang ini kondisinya kan kebetulan berhubungan kesakitan menjadi musuh daripada kesehatan. Nah, untuk kita berbicara yang namanya imunitas itu mirip seperti kayak imigrasi gitu ya. Jadi kalau orang datang ke negara kita, barat mungkin ada itikat yang kurang baik datang untuk masuk, ada imigrasinya yang jagain gitu ya. Jadi mesti dicek ya betul. suratnya dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau bicara untuk sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, imigrasinya itu adalah imunitas kita gitu ya. Nah, cuma yang jadi problem adalah itu karyawan-karyawan di imigrasi itu semuanya lagi pada pergi, lagi nggak ada, sehingga jadi yang ada pada saat dimana musuh atau orang tamu ini datang ini semakin banyak. Nah, dalam hal ini analoginya adalah si virusnya, tapi justru pada saat ini si pekerja imigrasinya itu atau imunitasnya lagi pada nggak ada semua. Kenapa nggak ada semua? Karena mereka semua lagi lari ketakutan. Karena ketakutan harus larinya ke tangan, harus larinya ke kaki, karena kita didominasi oleh yang namanya, kalau bisa dikatakan itu, kalau kita lagi stres, kita lagi takut, kita lagi khawatir, kita lagi cemas, itu otomatis kalau teman-teman bisa lihat, cara kerja daripada nafas kita itu kan pendek dan cepat. Nah, pada saat itulah sebenarnya adalah sebuah cerminan dari yang namanya kalau kita berbicara sistem syaraf di tubuh kita yang didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system modenya itu adalah fight or flight. Jadi otomatis kalau kebalikannya daripada sympathetic adalah ketika nafas kita panjang dan rileks pada saat kita tenang, yaitu adalah yang disebut dengan namanya parasympathetic nervous system. Modenya kebalikannya yaitu adalah rest and digest, yaitu adalah ketika badan bisa mencerna dengan baik, bisa beristirahat sehingga punya pasukan yang bisa menjaga si imigrasi tadi dari berbagai serangan karena badannya kuat. Nah, ini unik ketika terjadi hari ini pada saat dimana kita membutuhkan badan yang sehat, tapi pada saat itulah kondisi situasi di luar itu yang memang lagi sangat berat gitu. Jadi ini memang benar-benar dialami oleh semua orang dan juga dialami oleh saya pribadi juga. Mungkin Brother Tommy juga sama, pasti mengalami hal yang sama. Tapi karena kita punya satu kesadaran dengan situasi ini, akhirnya kita harus men-tackle satu hal. Ya udahlah, urusan nanti cicilan, urusan nanti usaha, urusan nanti bagaimana itu urusannya bisa dibelakangin. Tapi yang nomor satu sekarang adalah saya nggak boleh sakit dulu gitu. Nah, Iya, jadi setuju, Bli. untuk tidak bisa sakit, berarti kita harus jaga si imigrasi itu, pertahanan itu. Nah, pertahanan itu kita jaga adalah dengan cara apa? Nah, mungkin saya langsung masuk ke dalam konsep yang sederhana aja ya. Kalau teman-teman bisa lihat, memang
Kalau kita berbicara yang namanya berita, yang berbicara yang namanya koran, berbicara namanya sosial media dan sebagainya, di satu sisi memang mereka memberikan satu informasi, edukasi dan sebagainya, tapi memang alamnya sendiri adalah alamnya memang konflik, ya. Kalau dengan kondisi alam yang seperti itu, makanya otomatis akhirnya kalau bisa dikatakan ibaratnya pada saat itulah si pembaca, apakah dia membaca berita itu apakah benar atau salah, baik atau tidak, positif atau negatif, mitos atau fakta, tetap saja pesannya adalah pelemahan hati. Dan ketika pelemahan hati itu terjadi, napas kita tersengal-sengal, pada saat itu kita didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system, pada saat itulah si petugas imigrasi tubuh kita ini semuanya pada kabur. Nah, pada saat itulah potensi kita untuk akhirnya terjangkit, akhirnya menjadi lebih besar. Tapi itu pun juga, kalau teman-teman tahu, sekali lagi, sebenarnya ada istilah yang mengatakan jangan terperangkap di dalam sebuah peran, memahami esensi peran tersebut. Nah, jadi kadang-kadang kalau teman-teman tahu, kadang-kadang yang sering terjadi, kita sibuk perang melawan corona, tapi kita lupa esensinya sebenarnya adalah bahwa kita itu mau sehat gitu. Kalaupun terjangkit sebenarnya tidak kenapa-napa. Yang menjadi kenapa-napa adalah kalau seandainya kita sakit atau mati gitu. Nah, sekarang tubuh itu memiliki satu kekuatan sebenarnya kalau teman-teman tahu, yang namanya flu itu berbagai macam. Nah, kebetulan memang dalam urusan virus corona ini memang tubuh perlu satu waktu untuk beradaptasi dengan virus ini, karena ini ada sesuatu virus yang bermutasi, yang baru ya otomatis ya. Tapi di sisi lain, tubuh memiliki satu kecerdasan atau kekuatan sendiri yang teman-teman tidak boleh remehkan, karena berita itu menyenangkan ketika bercerita tentang betapa ibaratnya virus ini berbahaya dan mematikan, seolah-olah terkesan ada satu pesan pada kita bahwa semua orang pasti akan mati kalau terjangkit virus ini. Jawabannya adalah tidak gitu. Karena itu juga berdasarkan statistik juga, apalagi kalau yang teman-teman di bawah 50 tahun itu cuma 1%. Itu juga bisa disebabkan karena faktor-faktor lain, yaitu adalah ulah perilaku kita yang akhirnya menyebabkan virus tadi bisa nyaman dan hadir di kita. Makanya apa akhirnya tubuhnya bisa lemah, terakhirnya bisa terjadilah kematian, meninggal dan sebagainya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau bisa dikatakan sebenarnya tidak sesederhana itu, tapi first thing first, prioritasnya kalau saya kembali lagi buat teman-teman sekalian, justru kita nomor satu nggak boleh stres dulu, cari opsi, cari pandang yang menguatkan hati. Kita bisa melihat selalu kalau berbicara yang namanya menjadi murid dari sebuah respons, bukan menjadi sebuah reaksi, yaitu adalah kita tarik nafas sejenak untuk opsi cara pandang yang menguatkan hati dalam menghadapi kegiatan ini, event ini. Jadi saya pikir teman-teman mesti lebih selektif saja. Kalau bisa libur sejenak aja 2-3 hari, mungkin nggak buka sosial media dan nggak baca berita, teman-teman sistemnya mendadak jadi naik tuh ya. Tapi kita berharap ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dengan selalu mengikuti berita, tapi di sisi lain daya tahan tubuh kita menurun dan akhirnya kita sakit, itu yang tadi saya katakan, akhirnya berusaha perang melawan corona, tapi terakhirnya esensinya kita nggak dapatkan gitu. Tujuannya kan adalah sehat. Tapi ketika konsep perang itu adalah konsep perlawanan hati. Nah, sedangkan perlawanan hati itu berteman dengan sakit. Sedangkan pertemanan hati berteman dengan sehat gitu. Jadi dalam situasi ini kayaknya panik dan stres dan hati itu bukan dia baik. Dan alamnya daripada sebuah media berita itu memang ada kesan membesar-besarkan itu adalah sesuatu yang memang sudah alamnya berita ya teman-teman sekalian. Kalau beritanya biasa aja ya mungkin bukan menjadi yang menarik untuk disaksikan gitu, tapi yang menjadi konsekuensi daripada ketertarikan kita terhadap berita-berita yang heboh ini, yaitu adalah
kita sendiri yang harus menanggung kesakitannya. Dan itu menurut saya yang sangat tidak fair. Ya, Bli, ini saya mau kasih kabar baik ke Bli juga nih. Bahwa tadi kan Bli ada bilang nih di dunia usaha seperti kita kan sekarang nggak bisa dipungkiri kita pusing dengan yang namanya macet kredit dan juga pinjaman-pinjaman kita jadi tersendat. Padahal karyawan banyak, tempat usaha tutup ya Bli ya. Nah ini mau kasih kabar baik nih Bli. Semoga ini Oh, juga jadi pancaran baik karena saya ingin Bli juga sebagai orang yang berbagi juga mendapatkan vibrasi iya. positif. Beli tahu kan salah satu sahabat kita di bank swasta yang beli sangat akrab lah. Beli tahu lah ya, beliau siapa gitu ya. Nah, itu tadi pagi salah satu member kita itu datang merestructure kembali lagi pinjaman kreditnya dia. Dia sudah dengarkan live ini, dia merasa jauh lebih tenang, sehat, dan puji syukur pada yang kuasa oleh pihak bank diberikan reschedule. Jadi cicilannya sama Betul. Pak Talib dibebasin semua itunya sementara ya. Jadi cicilan pokok malah dibantu supaya bisa diangsur 12 kali tanpa bunga, beli tanpa bunga. Jadi selalu ada kemungkinan Betul. lain kalau badan kita sehat, tubuh kita ini kita jaga dan pikiran kita Ya. juga kita punya pikiran yang paling penting gini. Tadi saya kembalikan ke beli tadi adalah tentang keselarasan dengan hati kita kan. Kalau kita Betul. ini sehat, pikiran kita sehat, hati kita juga akan jauh lebih tenang dan ini membangun imunitas. Dan Betul. apapun Betul. yang Jadi macet, langkah atau iya, keputusan ya. iya, apapun yang macet, apapun yang bermasalah, itu semua nanti bisa terselesaikan. Yang penting kan kita punya niat tanggung jawab yang baik, punya hati yang baik. Tapi saat ini adalah menjaga dulu nih, menjaga kesehatan kita, pikiran kita, jangan sampai jatuh sakit. Setuju ya, Beli ya? Iya, Ya, iya. itu prioritas. Iya, kadang-kadang gini loh, Bli. Saat ini teman-teman merasa sangat khawatir itu karena apa? Nama baik, Bli. Nama baik. Kadang-kadang usahanya jadi bisa tutup, udah ketakutan-ketakutan itu. Padahal bisa saja kan kalau memang keadaan ini harus kita lewati, ya oke, kita tutup satu dua atau kita dinyatakan macet sedikit, ya nggak apa-apa, semua orang juga mengerti. Tapi adalah bagaimana kita, Masalahnya iya, ya. iya, global, ya kan? Lalu yang penting adalah kita sehat, kita mau maju kembali. Kalau punya Betul. satu cerita yang ibaratnya, maaf kata nih ya, saya mendoakan beli, habis ini malah tempat usahanya tambah sukses, tambah banyak ya. Tapi buat saya, kalau misalnya ada berita teman-teman, wah beli Adrai macet kreditnya, terpaksa tempat gymnya tutup, amit-amit nih ya, nggak apa-apa. Itu satu kisah yang indah bagi beli Adrai untuk ketika nanti dia diberikan kesuksesan Tuhan, itu adalah cerita yang akan mewarnai. Kalau beli Adrai nggak punya kisah yang penuh perjuangan, kira-kira bukunya atau kisahnya dia menarik nggak buat teman-teman? Nah ini saya kadang-kadang mesti membuat analogi teman-teman itu mesti ingat kalau hidup kita itu bukunya itu isinya bagus semua. Beli Adrai ini ganteng, tampan, kaya raya, usahanya sukses. Maaf kata akhirnya dipanggil Tuhan dengan indah. Itu kayaknya bukunya juga nggak laku, kisah itu nggak laku gitu loh. Ya kan? Tapi kalau seorang beli Adra itu ternyata dibalik dia punya sosok kekuatan raganya dia, ternyata dia ada juga mengalami serangan batin di mana dia harus menghadapi PHK karyawan yang dia mencoba fight dulu gitu. Perjuangannya dia bagaimana? Nah, itu yang kita pengen dengar kan? Setuju ya, teman-teman ya? So, nih, dari Sunarto nih bro, orang sukses pasti pernah bukan gagal, tapi tepatnya yuk kita ubah, orang sukses pasti pernah diproses. Sama seperti seorang binaraga yang hari ini bagus badannya, itu pasti pernah mengalami proses, dia harus angkat itu bebannya. Semakin beban yang diangkat itu besar, otot yang dia punya pun semakin terjaga. So, Bli, lanjut lagi, Betul. uh, ada pertanyaan, sebenarnya dalam kondisi corona ini, olahraga pagi, siang, malam, boleh nggak ya? Maksudnya gini, tubuh akan kuat nggak ya dengan kondisi ini? Jadi kan waktunya banyak. Jadi pagi olahraga, siang olahraga, malam olahraga. Dan ini pertanyaannya lebih core lagi adalah, sebenarnya olahraga itu baiknya dilakukan pada saat bangun pagi, ataukah justru dilakukan sebelum tidur malam?
Karena asumsinya adalah kalau dilakukan sebelum tidur malam, otot-otot yang sakit bisa lebih tidak dirasakan deritanya kalau dia langsung tidur gitu. Gimana nih, Bli? Iya, ya, ya, ya sebenarnya kalau kita bicara kapan waktu terbaik buat berolahraga, sebenarnya jawabannya banyak. Ada bisa jawaban dari segi hormonal. Nanti kita berbicara namanya circadian. Kita bisa dikasih tahu, oh katanya kalau sekitar jam 2 sampai jam 5 sore itu waktunya adalah ada di sana. Karena kita berbicara nanti Jam ngomongin 2. hormon mulai dari kortisol, growth hormone, testosteron, dan sebagainya. Tapi poin saya nggak akan bilang seperti itu. Lebih kepada yang gampang aja kalau buat teman-teman, yaitu adalah kalau bisa latihan berolahraga adalah pada saat dimana energi level kita tertinggi, pagi, siang, sore, malam boleh silahkan aja. Nah, waktu olahraga juga ingat sekali lagi jangan terdalam peran tapi memahami esensi. Jadi peran atau metodenya olahraga tapi esensinya adalah sehat. Jadi jangan olahraga jadi bikin kita sakit. Olahraga jadi bikin kita stres. Kebalikannya justru dengan olahraga, kelar olahraga kita merasa aduh kok suplai oksigen jadi lebih baik ke badan kita, nafas kita jadi lebih bagus. Jadi kalau teman-teman bisa lihat sekarang ini juga ngomongin corona itu sebenarnya ngomongin yang namanya terjadinya distress di dalam pernafasan gitu, karena hubungannya dengan paru-paru ya. Nah, jadi sedangkan kalau kita melakukan aktivitas olahraga, pengaturan pola makan, bagi teman-teman jadi tidak merokok lagi, lalu tidak mengkonsumsikan alkohol yang berlebihan, pada saat itulah kita punya kemampuan bernafas menjadi lebih baik. Begitupun juga pada saat dimana tadi saya katakan, ketika kita opsi cara pandangnya melemahkan hati, pada saat itulah bernafasnya kita juga jadi lebih buruk. Dan bisa bayangkan jadi kemampuan kita untuk bernafas salah satu kalau istilahnya requirement atau persyaratan kita untuk hidup gitu. Jadi bisa dikatakan teman-teman bisa ngomong ya, kita masih bisa hidup tanpa makan berminggu-minggu, masih bisa hidup tanpa minum berhari-hari, kita masih bisa hidup tanpa masih bisa beberapa hari gitu. Tapi kalau hidup tanpa napas itu mungkin 3 menit aja di average orang. Nah, jadi yang mau saya salah satu kebaikan daripada olahraga, pengaturan pola makan, istirahat yang cukup, opsi cara pandang yang baik, itu hubungannya dengan memberikan suplai oksigen ke badan sehingga punya kemampuan untuk bernafas lebih baik. Ya, jadi respiratory systemnya itu jadi lebih bagus, tidak menjadi distress seperti sekarang ini, apalagi dengan adanya virus dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir bagus kalau seandainya bisa olahraga apa, tapi jangan kecapean ya, gitu aja sederhana. Ya, jadi artinya dalam kondisi fisik lagi lelah, jangan dipaksakan olahraga. Itu malah bahaya. Tapi kalau rasanya lagi fit banget, kuat banget, harus menjadikan olahraga sebagai keinginan, desire gitu ya, bukan bukan kayak semacam kayak apa ya, melakukan sesuatu yang nggak selaras hati, ya kan? Nah, Bli, ini ada pertanyaan, bahasanya ini pertanyaannya agak apa ya? Pertanyaan yang agak lucu nih, Bli. Paham. Ya, pertanyaan agak lucu nih. Ini bahasanya ada pertanyaan dari bahasanya kaum alay katanya. Oh iya, iya. Beli Aderai takut nggak sama corona katanya? Takut Ya, nggak sama kalau saya, corona? ya kalau saya ditanya ya kalau saya sih gimana ya, ibaratnya kalau saya lebih takut nggak bisa bayar cicilan daripada corona. Ya, oke. Dua, Beli. Katanya kalau minum susu, protein sesudah olahraga atau sebelum. Kan katanya kalau orang yang binaraga ini dari teman yang kebetulan dia coach untuk kesehatan, dia nanya kalau minum susu protein itu bagusan sebelum olahraga atau sesudah. Ya, kalau kita berbicara tambahan protein, ya mungkin kita ngomongnya whey protein kali ya. Mungkin Ya, setelah latihan lah. Kalau itu
jawaban teknis lah ya. Setelah latihan, tubuh membutuhkan protein yang cukup, bisa salah satunya dengan suplementasi. Oke. Lalu yang ketiga nih, Bli. Teman-teman nanya, cabangnya Bli Agerai ada di mana aja sih? Boleh nggak di-share, di-tag ke Kotomi? Nanti beberapa teman-teman pengen join katanya. Ini bersyukur ya Bli ya, ini sudah ada yang respon nih ke DM. Jadi katanya pengen tahu cabangnya di mana aja. Karena nama Bli Agerai banyak yang tahu, tapi untuk cabang-cabang tempat gymnya mungkin teman-teman perlu tahu juga. Nanti mungkin boleh di-share ya bro ya, alamat-alamatnya gitu ya. Jadi teman-teman. Nah, ini ada kaitan dengan pertanyaan nomor 4 nih. Kenapa kalau latihan olahraga dengan YouTube beda ya rasanya sama datang ke tempat gym? Rasanya lebih semangat kalau di tempat gym. Kenapa kalau di YouTube kita jadinya nggak bisa konsisten? Kenapa nih, Bli? Sebenarnya bukan tidak bisa konsisten, tapi lebih intensitas saja sebenarnya. Jadi intensitas itu kalau latihan itu kan ketika kita di pusat kebugaran atau yang namanya fitness center, di sana kita akan menemukan bukan cuma sumber daya alatnya yang lengkap, tapi juga sumber daya manusianya yang mendukung kita dan juga surroundingnya ya, kayak suasananya yang memungkinkan kita untuk jadi lebih semangat berolahraga dan sebagainya. Mungkin mirip kayak orang jadi kenapa harus kuliah gitu, harus sekolah gitu, atau harus kursus gitu dibandingkan dengan mungkin kadang-kadang belajar sendiri mungkin intensitasnya sedikit lebih rendah begitu. Bukan berarti nggak bisa. Iya. Beli, ini ada pertanyaan dari Pak Budi. Itu olahraga apa yang saat ini bagus dilakukan di rumah dan olahraga jenis apa yang bisa ibaratnya bisa melawan corona ini? Jadi apa yang kita bisa lakukan aktivitas olahraganya yang bisa setidaknya yang kita bisa jaga, alias imunitasnya bisa ditingkatkan gitu. Ya, yang pasti adalah kombinasi cardiovascular exercise atau aerobic aktivitas dan resistant training, latihan pengencangan otot rangka. Jadi latihan beban juga, push-up juga dengan menggunakan tubuh misalnya yang gampang, plank exercise, dekat dengan alam, jalan kaki gitu ya di ruangan itu sangat. Lainnya yang bisa dilakukan saya rasa adalah breathworking, berarti pernafasan kita ya. Kebetulan memang sudah melatih kita menjadi lebih teratur, tapi kita mau latihan lagi tarik nafas, buang nafas dengan saya rasa banyak juga strateginya. Jadi bisa workout, bisa cardio exercise. Oke. Beli suara saya jelas? Jelas. Ya. Jelas ya, oke. Beli, jadi tepatnya adalah jalan kaki lebih kepada olahraga yang sifatnya breath ya, pada pernafasan gitu ya? Ya, cardio exercise itu kalau jalan kaki. Jalan kaki boleh, atau jalan kaki misalnya pakai sepeda statis. Kalau ada teman-teman misalnya cuma muter-muter di taman di rumah atau sekedarnya misalnya mungkin kalau tapi di tempat yang tidak terlalu keramaian ya bisa melakukan di komplek gitu ya, bisa jalan aja itu juga udah bagus. Nah ini ada pertanyaan nih Bli, pagi hari biasanya saya jalan pagi, gara-gara perintah tentang stay at home saya jadi nggak berani jalan pagi dan sore lagi. Apakah jalan pagi dan jalan sore akan memancing virus ini bisa masuk ke dalam pernafasan kita? Ya, mungkin saya tidak dalam kapasitas menjawab, tapi kalau saya sih saya akan lebih baik berfokus kepada menyehatkan imunitas. Jadi tujuannya bukan takut terjangkitnya, tujuannya adalah tidak boleh mati itu sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti kita bebas corona tapi mati diabetes atau hipertensi. Iya, gara-gara stres ya, pikirin ya. Nih bayar utangnya gimana, bayar cicilannya gimana, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Ya, oke, Bli. Walaupun tadi sempat waktunya terpotong karena koneksi, tapi ini dalam waktu singkat banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Bli, saya berapa kali kan sering ikut seminarnya Bli. Dan di situ selalu ada satu kalimat yang menurut saya lebih baik Bli yang berikan kepada kita semua. Sebuah wejangan yang boleh bilang saya sendiri
jadi ngerti itu kayak semacam falsafah Hindu ya. Bli, boleh tahu agamanya Hindu ya, Bli ya, benar ya? Iya, iya. Ya, nah itu ada satu tentang bagaimana Bli apa ya, tentang pohon ya kalau nggak salah. Kalau saya ingat itu bagaimana kita itu merawat gitu loh. Bahwa di dunia ini sebenarnya kan semesta ini bagaimana kita juga mensyukuri dan menjaga. Nah, Bli itu bisa disampaikan nggak Bli buat teman-teman? Barangkali ada yang belum pernah ikut, jadi bisa ingat ya. Ya mungkin kalau sebenarnya banyak ya, kalau kita lihat kita bisa belajar dari banyak berbagai nasihat daripada orang-orang yang bijaksana. Tapi mungkin sekali lagi kita kembali juga orang yang paling sehat sebenarnya sesungguhnya adalah orang yang paling bijaksana, yaitu adalah belajar dari kesalahan orang lain atau pengalaman orang lain itu yang paling mudah dan murah. Nah mungkin kalau berbicara orang Bali kadang-kadang satu hal kenapa orang senang pergi ke Bali yang tadi sering dikemukakan. Salah satunya adalah yang dikenal dengan namanya Trihita Karana, yaitu adalah orang Bali itu dia mencintai sesama, dia mencintai penciptanya, dan juga dia mencintai alamnya. Nah, makanya kenapa bercandanya kadang pohon aja kadang-kadang dikainin ya, diselendangin gitu. Tapi intinya kalau teman-teman tahu tubuh kita adalah akumulasi pada alam yang kita konsumsikan. Makanya bisa bayangkan kalau tubuh kita sebenarnya bagian daripada alam, ini sebenarnya adalah produk alam. Dan alam sendiri juga adalah sebenarnya kepanjangan daripada tubuh kita. Nah, makanya ketika kita dekat dengan alam, pada saat itulah tubuh kita mendapatkan satu charging yang luar biasa. Nah, makanya kenapa kalau istilahnya dekatlah dengan alam, maka kita akan sehat. Hargailah sebuah alam. Pada saat alamnya dihargai, pada saat itu ternyata hidup kita juga menjadi lebih kuat, lebih sehat. Nah, jadi mungkin di sini juga menyenangkan ya. Ini satu hal yang paling positif adalah ketika alamnya juga menjadi lebih bersih, menjadi lebih sehat, mudah-mudahan justru jangan manusianya malah jadi lebih sakit ya. Mungkin itu. Iya, iya. Eh, ada satu kalimat dari Bli yang saya ingat itu ya, bisa dibagikan buat teman-teman adalah tentang kesehatan itu menjadi mahal, ya kan, saat dia sudah pergi. Itu kalimat yang sangat nancep ya di saya. Tapi perkenankan Bli yang menyampaikanlah kepada teman-teman. Itu selalu saya ingat Bli. Itu karena sebagai seorang brother gitu ya, saya paling ingat. Saya momen ketemu you tuh buat saya paling berkesan adalah ketika satu nasihat ibaratnya wejangan seorang kakak kepada adiknya bahwa ingat ya bahwa kesehatan adalah menjadi mahal pada saat dia sudah pergi. Gimana Bli? Iya. Coba Bli. Boleh dibagikan buat teman-teman. Iya, jadi mungkin itu juga pengingatan kepada diri saya sendiri juga sebenarnya setiap hari adalah bahwa sehat memang tidak menarik selagi masih kita miliki. Menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat waktu sehat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah. Tapi Murah. ketika dia pergi dari akhirnya menjadi mahal dan susah. Mahal mesti bayar, susah sembuh. Jadi selagi masih punya sehat, kenapa nggak kita jaga? Iya, thank you banget, Bli. Saya sangat appreciate dengan waktu yang diberikan, dan mungkin dari kami semua, kami berterima kasih mendoakan buat Bli. Semoga bukan saja raga sehat, jiwa sehat, tapi usaha Bli juga setelah corona ini bisa tambah sukses, tambah luar biasa. Dan nanti jangan lupa ya, Bli, mungkin alamat-alamat tempatnya, cabangnya Bli yang ada, mungkin bisa di-sharekan, tag aja ke saya nanti ini. Karena gini Bli, kenapa saya mengubah keputusan dari jam 10 malam menjadi jam 2 siang? Karena saya ingin teman-teman juga belajar pola hidup sehat. Karena kalau saya siarannya live jam 10, mungkin 1.000 orang yang nonton. Tetapi pertanyaannya adalah, saya sebenarnya secara tidak langsung mengkampanyekan tidur begadang. Belum lagi teman-teman yang zona waktu Indonesia Timur, Tengah, jadi nggak bisa join juga, kesian. Saya ingin pesannya Beli Adrai bisa dirasakan manfaatnya buat teman-teman, dan juga jadi vibrasi doa kebaikan, bahwa mungkin kita bisa ambil kesimpulan satu hal dalam hidup ini, adalah tentang memang kita semua mengakui ada Sang Pencipta dalam hidup kita. Tapi Sang Pencipta tidak pernah kecewa dengan apa kegagalan yang pernah kita lakukan. Yang penting, dia mau kita belajar menghargai hidup ini. Menghargai hidup yang sudah dia karuniakan, menghargai hidup yang sudah dia percayakan, dengan merawat tubuh kita sebaik-baiknya. Dan itu bisa dilakukan
mulai dari hari ini. Beli Aderai bukanlah seorang mentor yang selalu bisa Anda jadikan sebagai patokan seakan-akan ibaratnya apa yang dikatakan Beli Aderai berarti 100% benar, dan kemudian kalau terjadi sesuatu yang meleset Anda memblaming. Tapi bertanyalah kepada mentor Anda sendiri yang di depan cermin, adakah apa yang hari ini Beli Aderai sampaikan sudah menjadi keselarasan hati bahwa merawat tubuh di saat sehat adalah murah. Tetapi merawat tubuh di saat sudah sakit itu akan menjadi mahal dan belum tentu sembuh. Saya kembalikan kepada teman-teman. Anda sudah mendengarkan sharing dari Beli Aderai. Semoga ini menjadi manfaat kebaikan buat semuanya. Esok kita akan ketemu lagi pukul 2 siang bersama kakak daripada Bro Sugimitro yang kemarin pakar branding. Kita akan belajar bagaimana menggunakan pola pikir yang lucu, fun, ya, untuk bisa mengubah segala ketakutan menjadi satu kegembiraan yang mencerahkan keluarga kita. Karena kalau kita mukanya muram durja terus di rumah, kesel, marah, ya, Beli ya. Coba lihat tuh, Beli Aderai selalu senyum, walaupun mungkin sama saya sama aja nih, kepala juga pusing juga ya. Karyawan juga udah ribet, dan sebagainya. Tapi ya, bagaimana kita ngobrol sejenak, dengerin sharing daripada Fun Master, yaitu kakaknya kemarin Sugimitro, ini kakaknya adalah Sugantotan, ya. Nah, nanti besok kita ketemu jam 2 siang. So, stay tune ya teman-teman. Sampai ketemu lagi besok jam 2 siang. Terima kasih, Beli, sudah bergabung bersama-sama. Terima kasih, Bella. Salam sehat ya, bro. Sampai ketemu. Bye.